Sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kami sudah laluinya dengan berbagai macam aktivitas, dan pada malam ini juga Tuhan mengumpulkan kami di sini untuk kami bisa bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami akan mendengarkan juga bisa membangun, bisa menumbuhkan iman percaya kepada Yesus Kristus. Pakai kami satu persatu, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar melalui hamba-Mu ini, kami bisa dapat dikuatkan iman kami, Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, dan Kristus yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Nah, saya kembali tambahkan tentang doa kemarin ya. Kita kan kemarin sempat bahas tentang doa. Ada beberapa alasan mengapa kita berdoa. Kalau yang dari tulisannya Wayne Grudem kan kemarin sempat disinggung, salah satu alasan kita berdoa adalah karena untuk menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Oke. Betul? Betul. Nah, sekarang selain untuk menunjukkan ketergantungan, ternyata berdoa juga alasan keduanya adalah, ini alasan keduanya ya. Alasan keduanya, doa membawa kita ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengan Allah, dan Ia mencintai kita dan bersuka atau menikmati di dalam persekutuan kita dengannya. Jadi doa membawa kita dalam persekutuan yang makin dalam dengan Allah. Dan Allah sangat mencintai kita dan sangat menikmati persekutuan kita dengannya. Jadi kita berdoa, kalau saya pinjam kalimatnya si Rick Warren ya, untuk kenikmatan Allah ya, untuk menikmati Allah, kalau pakai kalimatnya Katekismus Westminster, dan untuk kenikmatan Allah. Kalau pakai kalimatnya Rick Warren ya. Jadi kita berdoa itu karena dua-dua pihak tuh saling menikmati. Allah menikmati kita menikmati Allah. Jadi doa itu membawa persekutuan yang makin mendalam dengan Allah. Tentu doanya bukan cuma doa, ya Tuhan saya mau makan, atau ya Tuhan saya mau tidur. Tentu doanya ya doa yang benar-benar diawali dengan sikap hati yang memang benar-benar mau bersekutu, mau mengenal Tuhan, mau dengan kerinduan yang mendalam, dengan pujian penyembahan dulu mungkin gitu ya. Saya tadi malam baca buku tentang ketahanan rohani. Itu sebetulnya bukunya ditujukan untuk para pekerja misi di garis depan ya, para misionaris begitu. Dan di bab pertama yang dia singgung tuh masalah kehidupan rohani yang di dalam itu mendahului pelayanan kita di luar. Jadi kita bisa aja sibuk melayani sebagai pengurus nih, tapi sebetulnya semuanya itu diawali dari kehidupan rohani di dalam. Jadi dia menyarankan kalau pagi hari prioritaskan cari Tuhan. Di pagi hari itu, kalaupun kita membaca Alkitab tuh bukan untuk mengejar target, atau membaca Alkitab tuh bukan untuk mencari pengetahuannya, tapi membaca Alkitab itu untuk bersekutu, mendengar Tuhan tuh berbicara gitu. Jadi baca Alkitab itu benar-benar baca Alkitab untuk saat teduh. Nah, nanti baru yang sifatnya penggalian itu bisa siangnya, bisa sorenya, bisa malamnya, itu yang sifatnya untuk mencari pengetahuan gitu ya. Tapi di pagi hari kalau bisa saat teduh itu benar-benar memang hanya untuk bersekutu gitu, bukan untuk mengejar pengetahuannya, bukan untuk menggali Alkitabnya. Nah kayak gitu-gitu sih dalam buku itu disarankan demikian. Jadi kalau pagi itu benar-benar baca Alkitab itu benar-benar karena ingin mendengar Tuhan berbicara. Nah, kemudian dia juga menyarankan kalau bisa ada seminggu sekali retret pribadi atau saat teduh pribadi seminggu sekali yang benar-benar kusuk 4 jam, 5 jam gitu ya. Mungkin di hari Sabtu. Kemudian dia sarankan juga sebulan sekali, setahun 4 kali gitu, ada retret pribadi, kita ke gunung kah, atau kita ke Bukit Doa. Kita kan di Jayapura ini nggak ada Bukit Doa ya. Kalau di Jawa tuh banyak tuh Bukit Doa. Jadi sebulan 4 kali itu kita
benar-benar doa puasa di bukit doa begitu, misalnya bersekutu. Nah, itu praktek-praktek spiritualitas yang penting sih, kayak semacam sahabat pribadi. Sahabat pribadi. Nah, jadi itu perlu. Kemudian yang ketiga, alasan kita berdoa adalah yang ketiga, karena di dalam doa Allah mengizinkan kita ciptaannya untuk terlibat aktif di dalam aktivitas-aktivitas yang penting secara kekal. Jadi dengan berdoa kita ambil bagian di dalam pekerjaan Allah, aktivitas-aktivitas Allah yang sifatnya kekal untuk membangun kerajaannya. Jadi dengan berdoa kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita nggak bisa pergi ke Timur Tengah, tapi kita bisa mendoakan, sebetulnya kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, cuma yang satu secara fisik hadir, yang satu di alam rohani lewat doa, begitu ya. Nah, itu contoh bagaimana berdoa itu berarti kita terlibat sebagai ciptaan, terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang secara kekal itu penting, yang memiliki kepentingan kekal, pekerjaan Tuhan. Nah, itu 3 hal terkait mengapa Tuhan menyuruh kita berdoa. Kalau yang minggu lalu kan dia bilang ini ya, doa itu bicara soal sikap bergantung pada Allah ya. Sebagai wujud bahwa kita bergantung pada Allah. Nih kan kemarin yang pertama kan ini yang pertama nih. Doa itu adalah sikap bergantung pada Allah. Mengekspresikan sikap bergantung kita kepada Allah. Dengan berdoa, kebergantungan kita semakin meningkat. Nah, itu ya. Ini yang minggu lalu nih yang pertama. Oke, teman-teman, itu tentang doa. Sekilas dari saya untuk menambahkan yang minggu lalu, ada sharing dalam hal ini sebelum kita kembali ke topik yang dinanti-nantikan oleh Lia, yaitu Allah Tritunggal. Sebenarnya saya rindu ya, penting juga loh memang kita perlu benar-benar bikin retret, tapi retret itu bukan retret yang cuma isinya itu cuma ngegame, keakraban, tapi retret yang benar-benar kita berdoa gitu loh, kontemplasi gitu. Jadi ada sesi, memang ya bisa juga kayak bikin retret sebulan, setahun 2 kali misalnya, tapi benar-benar retret ya, bukan kegiatan pembinaan rohani, bukan gitu. Tetap ada devosinya, tetap ada sharing firman-nya, tapi nanti ada sesi-sesi di mana masing-masing ke kamar, masing-masing berdoa, masing-masing bernyanyi sendiri, terus nanti ada sesi kita kumpul lagi untuk sharing firman lagi, terus berdoa sama-sama. Jadi retretnya tuh bukan retret untuk nambah ilmu, tapi retret untuk mencari wajah Tuhan, retret untuk mencari kesegaran rohani gitu loh. Yang benar-benar retret gitu kan, retret itu artinya mundur dari kesibukan sehari-hari gitu. Jadi isinya itu bukan rapat. Retret artinya mundur. Saya kira acara. Iya. Bukan. Gue ada sih aneh. Retret itu mundur ke acara. Retret kan re itu kan kembali. Ya, thread saya nggak tahu ya. Pokoknya retret itu kan artinya kita kembali gitu kan. Retreat. Kalau kita mundurin mobil kan retreat gitu. Atrek, mundur. Coba cari di kamus deh. Retreat itu kalau nggak salah tuh yaitu mengasingkan diri untuk istilahnya penyegaran rohani begitu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus aja yang anak Allah gitu. Nanti kita dibahas tentang pembahasan soal Tritunggal. Nanti kita sempat singgung ya. Tuhan Yesus saja yang anak Allah itu, yang adalah gambar Allah yang sempurna itu, membutuhkan banget persekutuan dengan Bapaknya. Dia pergi ke tempat sepi, pagi-pagi buta, dia berdoa semalam-malaman. Nah, tapi kita mungkin tuh juga ada pedomannya Pak. Kalau tidak bosan nanti Bapak. Kalau kita belum tahu apa, suruh berdoa ya, setengah jam sudah ada pedomannya yang pertama adalah ganti istilahnya, jangan doa semalam suntuk tapi doa semalam ceria. Ya, tapi intinya sih bukan itu sih. Pokoknya saya sih pokoknya jangan jadikan ini sebagai sebuah acara yang menambah kesibukan, tapi justru
Ini adalah sebuah kesempatan untuk kita tuh penyegaran kembali, tapi hanya dengan Tuhan gitu loh. Kalau dulu saya dengan Kepsek tuh pernah ikut acara breakthrough tuh yang dari gereja Singapura, tapi ikut acaranya di Bandung. Jadi saya, Pak Purba, Pak Jerry, Pak Budiman pergi ke Bandung. Nah di Bandung tuh acaranya gitu, ada sesi-sesi, tapi ada waktu di pagi hari, di malam hari, di siang hari, di mana kita tuh diminta untuk menyingkir. Jadi masing-masing menyingkir. Ada yang di bawah pohon, ada yang di mana, ada di mana. Benar-benar hanya berdoa, hening, baca 1-2 ayat. Memang ada artikel pedomannya sih. Nah, artikel pedomannya itu kita ikutin aja gitu, kita renungkan itu gitu di tempat sepi gitu-gitu. Alone with God. Kenapa? Aku ya Pak, alone with God. Ya, alone with God itu istilah lain lagi yang bisa digunakan ya, alone with God. Ya. Ada yang menggunakan istilah solitude gitu ya. Solitude juga bisa. Betul. Jadi kayak gitu-gitu sih. Sendiri. Itu perlu banget. Karena Tuhan Biasa Yesus saja melakukan awal gitu. Tahun juga. Kenapa? Saya pernah ikut itu Pak, kampus. Iya. Bagus juga sih Pak. Jadi lebih ada apa? Semangat baru, segar gitu. Ada ya perjumpaan pribadi lah. Jadi lebih punya visi dengan lebih Tuhan. tajam lagi, lebih semangat. Betul. Dan juga apa ya mungkin memberikan kesegaran pribadi lah. Maksudnya kita aja secara fisik butuh istirahat kan. Nah, secara rohani pun kita butuh istirahat. Jadi kita nggak disedot keluar terus, kita kasih ke orang, tapi kita sendiri nggak pernah diisi dengan firman Tuhan, dengan bersekutu dengan Tuhan, dengan hening gitu. Kayak gitu-gitu tuh perlu latihan sebenarnya. Gitu. Kalau orang dunia bilang meditasi ya. Orang Kristen juga pakai istilah meditasi. Kalau di Alkitab King James Version itu pakai kata meditasi. Cuma meditasinya kita beda dengan meditasinya orang Buddha ya, dengan orang dunia. Orang dunia itu kan bertapa. Ya, orang dunia itu kan bertapa atau meditasinya itu mengosongkan diri dalam pengertian mengosongkan pikiran. Nah, kalau kita meditasinya justru mengisi dengan firman gitu. Itu bedanya itu aja sih. Jadi meditasinya kita tuh nggak kosong gitu, tapi kita justru mengisi dengan firman, mengisi dengan kata-kata perkataan Tuhan gitu-gitu loh. Jadi bukan mengosongkan diri yang masuk setan nanti. Jadi kalau kamu baca misalnya di kitab Kejadian pasal berapa tuh? Kejadian 24 apa ya? Coba saya lihat Kejadian, coba kita lihat Kejadian 24. Ini coba kalian lihat yang versi King James-nya. Ini saya pernah khotbahin ini kayaknya deh. Iya, saya pernah khotbahin ini kok di Pemuda nih. Kejadian 24, Ribka dipinang bagi Ishak ya. Nah, ini nih. Kelihatan kan? Kelihatan kan Alkitabnya? Kelihatan. Nih, Kejadian 24 ayat mana ya? Nih. Yang saya ayat 63. Coba kalian baca di Alkitab versi King James kalau ada yang punya King James. Kejadian 24 ayat 63. Menjelang senja, Ishak, di sini Ishak anaknya Abraham ya, bukan Ishak yang lain ya. Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Nah, kata berjalan-jalan itu dalam Alkitab King James Version itu menggunakan kata meditasi. Kejadian 24 ayat 63. Ayat 63. Betul, Pak. Betul Meditate. ya? Meditate. Iya, jadi kata berjalan-jalan di situ tuh bukan jalan-jalan hanging out ya. Aku jalan-jalan cuci mata, lihat domba-domba gitu. Istilahnya ngobrol sama Tuhan ya. Ngobrol sama Tuhan gitu. Iya, jadi berjalan-jalan tuh di Alkitab tuh lebih konotasinya tuh bersekutu. Nah, sekarang bandingkan waktu Kejadian pasal ini ya. Kejadian pasal 2. Siapa yang berjalan-jalan di situ? Siapa yang berjalan-jalan di Kejadian pasal 2? Ada yang berjalan-jalan? Ayat berapa, Pak? Kejadian pasal 3, sorry. Nih.
Ayat 8, Kejadian 3 ayat 8. Allah Tuhan. Tuhan. Berjalan-jalan juga ya. Iya. Dan berjalan-jalan di sini konotasinya apa sih? Konotasinya di sini ada kata manusia bersembunyi. Berarti kan harusnya waktu dalam keadaan normal ya, ketika manusia nggak jatuh dalam dosa, waktu Tuhan berjalan-jalan kan harusnya manusia ngapain? Sembunyi atau enggak? Enggak, sebenarnya. Enggak ya, harusnya kan bersekutu ya. Ketika mereka mendengar bunyi, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan, harusnya kan mereka konotasinya kalau dalam keadaan normal harusnya mereka menyambut kan, Tuhan, terus bersekutu gitu kan. Nah, ini malah sembunyi gara-gara ada dosa gitu. Nah, jadi kata berjalan-jalan di Alkitab itu konotasinya bersekutu. Nah, jadi waktu si Ishak itu Ishak lagi berjalan-jalan di padang itu, dia sedang bersekutu dengan Tuhan, sedang meditasi. Begitu. Dia sedang meditasi, jodohnya datang. Nah, kan? Dia sedang berjalan-jalan. Kita bermeditasi ya, Fiano, biar jodoh datang. Nah, itu kesimpulannya nggak begitu juga. Semoga sukses ya, kawan-kawan. Bercanda saja. Tapi, ya benar juga sih. Boleh juga bermeditasi, tapi kan dalam hal ini kan ada orang yang diutus untuk mencarikan. Nah, kalau kamu bermeditasi tapi nggak ada yang mencarikan buat kamu juga. Pak Cahyo tuh. Pak Cahyo yang carikan nih. Pak Cahyo yang bekerja, saya yang berdoa gitu ya. Nah, jadi intinya di agama Kristen tidak anti dengan meditasi, cuma istilah meditasinya itu konotasinya lain dengan orang yang non-Kristen gitu maksudnya. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang Kristen bicara soal meditasi, istilahnya bisa sama, tapi pengertiannya lain. Contoh lahir baru, kelahiran baru. Orang Buddha juga punya istilah kelahiran baru. Cuma kelahiran barunya orang Buddha itu reinkarnasi. Berinkarnasi. Beda kan? Jadi sama-sama istilahnya kelahiran kembali. Cuma yang orang Buddha kelahiran kembali itu maksudnya reinkarnasi. Nah, kalau kita kan bukan. Kalau kita kan kelahiran baru itu maksudnya menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru sekarang ini di sini. Kalau yang Muslim kan mualaf. Tapi Pak, mualaf lain lagi. Yang mualaf Muslim kan lahir baru. Oh gitu ya. Jadi selain kita red itu kalau kita mau pribadi bikin itu ada langkah-langkahnya atau pedomannya kah, siapa tahu hari Minggu kosong bisa kita praktekkan coba Senin sudah dapat ting. Sebetulnya salah satunya ya bro, cepat sekali. Salah satunya Senin langsung dapat. Wah. Bro, salah satunya tuh pernah kita praktekkan dalam Lexio Divina. Cuma kita mempraktekannya agak salah. Kenapa? Karena Lexio Divina kita jadi akhirnya PA. Padahal Lexio Divina itu bukan PA, bukan penggalian Alkitab gitu. Ya karena jadinya penggalian Alkitab kan. Jadinya malah jadi PA. Nah, Lexio Divina tuh Lexio tuh kan pembacaan, Divina tuh pembacaan ilahi. Jadi pembacaan ilahi. Jadi kita membiarkan firman Tuhan tuh berbicara secara pribadi. Jadi kita itu ayatnya itu biasa dapat di mana, Pak? Saya pernah tanya Ferry. Itu kalau kita mau Lexio Divina gitu, ayatnya random kah atau ada di mana kah? Biasanya random atau bisa juga pakai bahan saat teduh. Sebenarnya ayatnya bisa apa aja, bisa aja random ya yang tiba-tiba kita terbeban, misalnya kita tiba-tiba pengen tergerak untuk merenungkan tentang Yesus berdoa, ya udah cari ayat tentang Yesus berdoa. Atau bisa juga kita pakai bahan saat teduh yang kita pakai setiap hari itu untuk saat teduh tuh bisa juga dipakai gitu. Jadi apa aja sih materi khotbah, misalnya hari Minggu kemarin Pak Yer khotbah apa? Nah, kita renungkan tapi kita bukan merenungkan khotbahnya ya. Kita merenungkan ayatnya gitu. Jadi kita cuma ambil ayatnya terus kita renungkan sendiri, Tuhan mau bicara apa sih lewat ayat ini gitu. Jadi kita bukan mikirin tafsiran orang, kita nggak mikirin bahan-bahan penggalian Alkitab itu enggak, benar-benar lewat ayat ini Tuhan mau bicara apa gitu. Cuma memang mungkin metodenya bahayanya adalah
Ya kayak saat teduh. Lexio Divina tuh lebih kayak Sama saat teduh. kayak saat teduh, tapi kita bacanya ulang-ulang gitu. Betul. Ya ulang-ulang tuh lebih tujuannya diulang-ulang tuh lebih untuk Pelan gitu, menghayati kayak sih. Ferry bilang mengunyah gitu. Betul. Jadi mengunyah, menghayati, mengimajinasikan. Nah, ini salahnya orang Kristen. Salah satu kesalahpahamannya adalah orang Kristen kalau terlalu merasionalisasikan sesuatu, melupakan pentingnya imajinasi. Padahal dalam penafsiran Alkitab, imajinasi itu penting banget gitu. Termasuk apalagi dalam berdoa, Lexio Divina itu. Jadi kita mengimajinasikan. Nah, tapi memang bahayanya Lexio Divina adalah Lexio Divina itu kalau bahayanya itu kalau kemudian apa yang Tuhan katakan secara pribadi ke kita, itu kan berarti Tuhan berpesan secara pribadi kan. Nah, bahayanya kalau kita jadikan doktrin, nah itu nggak boleh. Tahu kan? Misalnya Tuhan mengatakan secara pribadi, kita lagi baca satu ayat ya, satu ayat tertentu, waktu itu kita lagi bergumul tentang mencari jodoh misalnya ya. Aku lagi bergumul nih tentang pasangan hidup segala macam. Tiba-tiba waktu Lexio Divina Tuhan ingatkan ya, kamu harus berdoa, cari wajahnya. Nggak perlu kamu mendekati ini dan itu. Kemudian kita jadikan itu doktrin. Kemudian kita ajarin kemana-mana. Pokoknya semua harus berdoa aja ya, nggak boleh deketin siapa-siapa. Ya, itu namanya salah gitu. Orang Tuhan bicara buat kamu pribadi kok kamu jadikan doktrin, itu nggak boleh. Jadi Lexio Divina itu benar-benar Tuhan bicara untuk kita pribadi. Nah, yang untuk kita pribadi jangan dijadikan doktrin, nanti jadi salah. Jangan kita ajarin kemana-mana, itu bisa salah gitu. Kita sharingkan boleh, kita sharingkan sebagai pengalaman pribadi, tapi jangan dijadikan patokan untuk semua orang mengikuti. Kan itu pribadi sifatnya. Siapa tahu kalau untuk orang lain Tuhan justru pengen kamu harus dekati dia. Kamu harus dekati si A, kamu harus dekati si B gitu. Cuma untuk kita mungkin Tuhan pengennya kamu diam aja. Nanti biar si B yang aku dekatkan ke kamu. Nah, kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang kita disuruh mendekat, ada yang dia didekatkan ke kita, ada yang dua-duanya diminta sama-sama mendekat. Nah, jadi cara Tuhan kan lain-lain. Ngerti ya? Jadi Lexio Divina tuh benar-benar hubungan pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan tuh bicara secara pribadi. Jangan dijadikan doktrin gitu. Karena itu nanti jadi pengalaman pribadi, dia mendapatkan karunia pribadi, dijadikan doktrin gitu. Itu kan jadi keliru kita. Padahal Tuhan maksudnya mungkin hanya untuk dia pribadi gitu. Nah, itu aja sih. Jadi saya cuma pengen menekankan pentingnya spiritualitas pribadi, bersekutu dengan Tuhan lewat saat teduh, Lexio Divina.